Menurut JK, eskalasi ketegangan di Timur Tengah dapat memicu kenaikan harga minyak dunia, serta mengganggu rantai pasok global yang pada akhirnya menekan perekonomian nasional dalam waktu singkat. Dalam pernyataannya, Yusuf Kala menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dari kawasan Timur Tengah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko tersebut. Lihat pertama tentu harga minyak naik. Pasti itu pertama. Logistik di antara Timur Tengah dan kita sudah terputus. Sekarang ratusan ribu orang Indonesia, puluhan ribu orang Indonesia yang naik umur contohnya, itu tidak bisa kembali pada dewasa ini. Habis. Juga ekspor kita tentu ke Eropa akan masalah. Karena ini semua timbul ketakutan, semua orang bersiap seperti itu. Jadi masalahnya ya kita biasanya mengimpor minyak dari Timur Tengah karena kita kekurangan. Sekarang pasti stop. Jadi ekonomi kita akan terkena di situ. Hati-hati dalam waktu yang apabila ini lama. Mudah-mudahan cepat selesai. Itu berarti adanya suatu logistik sistem impor ekspor di Timur Tengah ke selatan dan ke utara ini masalah. Kita antara lain ada di selatan yang mengalami seperti itu. Nah, itu efeknya antara lain di samping hubungan perdagangan kita terputus di Timur Tengah. Karena bukan hanya Iran menyerang Kuwait, menyerang Doha, menyerang Dubai karena di situ ada pangkalan Amerika. Efeknya ke negara itu. Nah, itu yang akan terjadi semua. Satu hari ini kelihatan belum terasa, tapi satu minggu akan terasa. Suasana duka menyelimuti kota Mashhad, Iran, menyusul meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Saluran berita Pras TV merilis cuplikan video yang memperlihatkan para pendukung Khamenei meratapi kepergian sang pemimpin di kompleks makam. Sejumlah orang menangis histeris dan duka mendalam mengetahui kematian Khamenei. Pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan libur kerja selama sepekan. Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran tersebut telah terkonfirmasi tewas. Ya, pemirsa, mengutip dari akun X Al Jazeera, kantor berita Tasnim dan Fars juga telah mengonfirmasi kematian Ali Khamenei akibat serangan Israel dan Amerika Serikat di Iran pada Sabtu 28 Februari waktu setempat. Media Iran menyatakan bahwa saat kejadian, Khamenei sedang berada di kantornya pada Sabtu dini hari. Anggota keluarga Khamenei dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri hingga cucu Khamenei. Tentara Israel dan Amerika Serikat disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Khamenei. Iran akan memasuki 40 hari berduka nasional atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran tersebut. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terlebih dahulu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kematian Ali Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya.
Trump mengklaim Khamenei tewas usai serangan bom di kompleks kediamannya. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyampaikan pernyataan yang mengklaim tewasnya Ali Khamenei. Netanyahu menyebut bahwa kematian Khamenei dilihat dari tanda-tanda usai serangan di kediamannya. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, merupakan seorang ulama sekaligus kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran selama lebih dari 36 tahun. Khamenei merupakan tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Ayatollah Ali Khamenei lahir di kota Mashhad, Iran pada 1939. Ia menggulingkan rezim Syah dan kemudian mendirikan Republik Islam pertama. Khamenei dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Kemudian ia menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 setelah pemimpin tertinggi sebelumnya Imam Khomeini wafat. Sebagai pemimpin tertinggi, ia juga merupakan kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran. Ayatollah Khamenei gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 di usianya yang ke-87 tahun. Kedua negara melihat pemerintah Iran sebagai ancaman keamanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, khususnya terkait program militer dan kapasitas rudal Iran. Ketegangan geopolitik antara Iran dengan AS Israel telah terjadi sejak revolusi Iran 1979. Sementara itu korban tewas akibat serangan brutal Israel dan Amerika Serikat terus bertambah. Media lokal Iran, Bulan Sabit Merah, menyebut lebih dari 200 orang tewas. Dari data korban tewas yang dirilis Sabtu malam, 115 diantaranya merupakan murid sekolah dasar perempuan di Provinsi Minab, Iran. Selain itu 747 warga terluka akibat rangkaian serangan Israel dan Amerika Serikat. Serangan tersebut menghantam 24 dari 31 provinsi di Iran. Iran menyebut serangan Israel dan Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan. Iran lalu melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah.